Banyak pertanyaan ke aku, gimana caranya jadi fashion designer? Biasanya itu karena udah pingin dari lama. Nah, biasanya aku tanya, udah berapa lama menjahit atau bangun usahanya? Ada yang jawab 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Lama banget kan? Tapi karena keinginan mendalam ini kadang-kadang pupus karena merasa tidak percaya diri, tidak tahu kekuatannya apa. Padahal sebenarnya udah berapa lama sih kita ngerjain ini dan sudah berapa lama sih kita udah berkutat terus sampai kita sebenarnya sadar nggak sadar kita tuh udah punya kekuatan yang kita nggak sadarin gitu. Kalau aku bilang, aku nggak suruh untuk ngajarin macam-macam dulu dan berpikir, "Oh udah jadi fashion designer dulu lah," langsung gitu. Tapi langkah satunya adalah naikin dulu untuk step by step aja dulu. Contoh, selama ini kan kalau orang-orang tuh memikirkan tentang kamu itu bahwa kamu itu sebenarnya ada kekuatan yang dilihat oleh orang lain. Contoh, oh iya, dia itu kuat banget bisa dipola, kuat banget bisa dipayetan yang bagus banget yang orang lain gak bikin, bisa nyatuin motif, bisa ngenyait rapi banget, bisa handle customer pun dengan mereka merasa nyaman, itu pun juga kelebihan yang luar biasa. Bisa sharing ilmu, sehingga orang-orang lain merasa belajar dari dia juga itu relate gitu, itu juga suatu kelebihan yang kita kadang nggak sadar karena kita udah lama banget berkecimpung, kita anggap itu biasa, padahal itu luar biasa. Kita coba segala macam, itu udah luar biasa. Menurut aku step awal adalah kamu temukan dulu apa sih yang sering banget diakuin sama orang lain bahwa itu bagus banget dan itu identik sama kamu. Kalau itu udah ada hal itu, itulah yang di-blow up atau dibesarkan atau disiarkan apalagi bahasanya ke halayak umum bahwa kamu itu memang sangat berbakat di situ dan itu akan naikin value atau harga. Bisa harga sesuai persepsi, persepsi orang, oh dia nggak cuman jahit, tapi dia bisa berpikir ala desainer. Dia punya kekuatan yang bisa membuat sesuatu yang di luar dugaan saya. Dan mempresentasikannya dengan bagus, gitu. Mempresentasikannya artinya kamu share dengan estetika yang lebih bagus, sampai menyerupai seperti desainer. Nah itu hal itu aja sebenarnya udah step awal, langkah awal yang bagus untuk, memulai menaiki satu tangga lagi berikutnya. Jadi daripada mikirin macam-macam, oh mau jadi fashion designer secepat mungkin, karena memang harus belajar juga, ilmunya dan lain-lain, coba yang paling dekat dulu sama kita, yaitu bisa memberitahu dengan lebih luas lagi tentang keahlian yang kita udah jalanin selama berpuluh-puluh tahun ini. Atau bahkan sorry banget untuk yang baru mulai juga, yuk langsung aja apalagi sosial media itu adalah alat gratis untuk kita untuk promosiin apa yang kita bisa nih. Seperti aku nih juga sharing apa yang aku bisa dan sesuai pengalaman aku. Kamu pun juga bisa nih untuk orang-orang tahu, oh iya kalau misalnya jahit kemeja yang rapi banget di dia, tapi ada unsur desainnya yang beda deh sama penjahit-penjahit lain. Itu aja udah masuk menjadi nilai lebih buat kamu untuk spesifik dikenal sama orang. Nah, ada lagi nih yang merasa sulit, "Enggak ah, Kak, nggak pede untuk sharing dan, mempublikasikan karyanya." Nah, ini sayang banget menurut aku, karena hal inilah yang bisa membuat kamu untuk menjadi lebih dikenal sama orang dan kamu juga jadi lebih naik nih harganya. Karena ada kelebihan-kelebihan itu, maka harga jahitan, harga karyamu juga jadi lebih naik. Yakin dan kamu harus percaya dulu sama diri kamu, baru bisa naiki Eee, harga untuk produkmu. Itu yang aku alamin sebagai desainer, aku juga merasa
Brand-ku yang tidak ada namaku, Agam Indonesia, itu sengaja aku bikin supaya aku lebih bebas share dan lebih bebas untuk berkarya tanpa ada tun tekanan-tekanan dari namaku sendiri, Adi Barlan. Nah, itu juga pelan-pelan dari 500 naik menjadi 900, 1,5 juta, itu karena aku menambahkan value, harga, detail, jahitan, apalagi ya segala macam itu, kualitas, dan itu berakar sehingga orang pesan lagi kepada kita dan harga kita bisa naik, orang tidak banyak komplain. Jadi, menurut pengalamanku, temukan dulu kekuatan kamu, nih ya kesimpulannya, temukan dulu kekuatan kamu, terus kalau udah memang itu udah diakuin oleh orang banyak juga, sekitarnya juga, itulah yang kamu terus-teruskan, kembangkan sehingga itu dikenal banyak orang dan itu menaiki tangga berikutnya dan menaiki harga, harga segala macam ya, persepsi tentang, oh dia nggak cuma menjahit, dia ternyata bisa bikin desain, dia punya pikiran desainer, dia juga bisa membuat, sesuatu yang berbeda. Nah, itu menjadi, PR yang harus dikerjakan. Kalau masih malu, sayang. Karena kita nggak akan naik-naik, oke? Nah, terima kasih, sampai situ aja, yang mau saya share. Semoga apa yang saya share sama kalian itu berguna dan bermanfaat. Nah, buat kamu, apa sih kendala terbesar kamu, untuk biar bisa bikin kamu lebih maju dari sebelumnya di dunia, jahit, di dunia usaha? Ya, karena aku memang pengen banget nih penjahit bisa naik kelas dan UMKM juga yang kecil bisa naik kelas bersama dan aku bangga dengan hal itu. Sharing ya di komen, siapa tahu juga bisa jadi inspirasi buat yang lainnya dan yang bagus dan itu menjadi kita lebih kuat untuk saling menyemangatin. Terima kasih, sukses selalu, amin.